konferensi pers Prabowo dan lain-lain sebagainya macamnya, itu setidaknya kita melihat di situ diduga kuat ada kisi-kisi. Nah, dan juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Prabowo mundur. Nah, kemungkinan kedua, Gibran dimakzulkan. Kita lihat di masa yang akan datang itu sampai 5 September atau sampai akhir September. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Habib Faisal. Pada kesempatan hari ini Senin 1 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, otak mana otak. Ini kita basisnya disclaimer dulu ya. Basisnya analisis. Bisa salah, bisa enggak. Al-Fakir bukan pendukung Jokowi, bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Pak Anies Baswedan ya. Bukan pendukung siapa-siapa, makhluk siapapun nggak ada mendukung-mendukung. Kita hanya di barisan fa inna hizbullahi humul ghalibun, berada di barisan Allah, berada di barisan partainya Allah, itu pasti menang. Humul ghalibun, berada di barisan habaib dan ulama lurus yang mendakwahkan Islam secara kafah, apa adanya, nggak pakai embel-embel. Ini mah nanti dipanggil ke istana, enggak, pret lah, preketek lah, nggak ada embel-embel gitu. Ridho makhluk, ridho preketek, nggak ada. Karena kita Al-Fakir bukan kacung, bukan jongos, bukan disetir makhluk manapun, enggak. Sertifikat dakwah itu kita harus sadar datangnya langsung dari suratnya dari langit. Nah, kita bicara analisis. Ada dua kubu nih, kubu Jokowi dan kubunya Prabowo. Nah, pasca demo kemarin, ya nanti ada demo lagi atau kagak, walau alam, hanya Allah yang tahu lah. Saudara-saudara yang lebih paham. Disclaimer, kita tidak menganjurkan penjarahan, ya kan? Ini mah penjarahan, perampasan aset pejabat nggak apa-apa. Pret, maling itu namanya juga, nggak boleh. Mencuri itu namanya. Dan juga anti anarkis tanpa kekerasan, ya. Itu dulu pakemnya, standing positionnya. Jadi kita sudah melihat kemarin konferensi pers Prabowo dan lain-lain sebagainya macamnya. Itu setidaknya kita melihat di situ diduga kuat ada kisi-kisi. Nah, dan juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Prabowo mundur. Nah, kemungkinan kedua, Gibran dimakzulkan. Kita lihat di masa yang akan datang itu sampai 5 September atau sampai akhir September, kita lihat ke depannya. Nanti dinamikanya gimana? Bagaimana ya. Kita lihat siapa yang di kubu mana yang kuat-kuatan, di kubu Prabowo yang kuat atau kubunya Jokowi yang kuat, atau siapa kubu yang terjungkal gitu kan. Kita lihat aja nanti waktu yang akan membuktikan sambil sholawat asgil. Karena sholawat asgil ini bagus, ya kan? Doa para habaib dan ulama lurus sholawat asgil. Orang-orang zolimin semoga sibuk dengan orang zolim lainnya. Amin, Allahumma amin. Ya kan? Dulu kan sempat bilang ini berbahaya, bubarin FPI, bubarin HTI ya. Pret. Ternyata yang bikin kerusakan, bikin keonaran, bikin kesengsaraan itu bukan HTI FPI kan, tapi demokrasi ala barat Yunani kuno yang hukum bersumber dari akal buatan manusia, ya kan. Sekarang kita bicara prediksi versinya Prabowo. Nah, memang Prabowo nunggu momentum, saudara. Ada 5 yang akan terjadi kalau Prabowo menang. Nah, versinya ini. Pertama, semua menteri titipan Jokowi akan di-kick, akan diberangus, akan ditendang dari kabinet. Kemudian kedua, yang tentulah wapres baru, ya kan. Nggak tahu siapa nanti wapres barunya. Nanti kemudian Kapolri baru. Nah, atau bisa jadi nanti yang keempat kemungkinannya PDIP gabung ke kabinet Prabowo. Dan yang paling terakhir ngeri-ngeri sedap, Bambang Tri kan bebas bersyarat, akan speak up. Dan Jokowi yang kasus dugaan ijazah palsu itu akan ditangkap. Nah, itu versi Prabowo. Nah, sekarang versi dari Mulyono. Ya memang Mulyono sekarang ini lagi nunggu momentum, ya. Bisa jadi ini analisa ya, bisa benar bisa salah ya. Analisa bukan nuduh ya, oke. Pertama, kalau versi Mulyono menang, pertama Gibran jadi presiden. Kemudian wapresnya wapres baru kan, begitu kan. Kemudian ketiga, Kapolrinya masih Kapolri yang sekarang, Listio Sigit Prabowo, ya kan, jenderal, ya kan. Kemudian yang keempat, kabinet baru tanpa Gerindra dan juga PDIP. Dan kelima yang terakhir, semua terlapor yang puluhan orang itu termasuk Pak Abraham Samad, termasuk Bang Rismon dan lain sebagainya macamnya, itu di penjara minimal 6 tahun. Nah, ini masih analisa, tetap saja keputusan akhir ada di tangan rakyat, ya. Memang secara de facto, secara real, ya kan, kekuasaan di tangan rakyat itu benar. Nah, bukan kedaulatan di tangan rakyat, tapi kekuasaan di tangan rakyat.
Faktanya sekarang banyak rakyat menaruh harapan-harapan besar bahwa dengan menjatuhkan penguasa atau mengganti para pejabat tertentu, menteri-menterinya, maka Indonesia akan lebih baik. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, saudara. Tidak sedikit negeri yang berulang mengalami revolusi atau pergantian rezim, pergantian orang, namun rakyatnya tetap terjebak dalam kesengsaraan dan kemiskinan, ketidakadilan, dan penjajahan ekonomi gaya baru, gaya lama, atau gaya-gayaan seterusnya. Hal ini terjadi kenapa begitu? Walaupun ganti orang, ganti presiden, ganti pemimpin, gak ngaruh. Karena akar persoalan, utamanya, akarnya terletak bukan pada pribadi penguasa atau pribadi pejabatnya, melainkan pada aturan yang berlaku di negara itu, pada sistem yang berlaku di negara itu, ya kan? Mau pakai aturan apa nih? Aturan Allah atau aturan jahiliyah, kan gitu kan? Mendasari pengaturan kehidupan bernegara yang sekuler, fasludin anil hayah, atau yang terikat dengan hukum syara, memisahkan agama dengan hidup, memisahkan agama dari negara, atau terikat dengan hukum syara, ya kan? Selama aturan yang dipakai adalah demokrasi ala barat Yunani kuno, maka hasilnya tetap sama. Mau jutaan kali pun ganti presiden, ganti pemimpin, ganti menteri, yang korban siapa lagi? Rakyat. Dan juga yang paling penting, jauhnya Indonesia dari ridhonya Allah. Walaupun udah merdeka atas rahmat Allah, tapi jauh dari ridho Allah karena ngisi kemerdekaan pakai aturan selain aturan Allah, kan gitu kan. Dalam Islam kafah, tujuan perubahan bukan sekedar menumbangkan orang, ya, ganti orang, melainkan menegakkan aturan dari yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala, dalam seluruh aspek kehidupan. Ekonominya Islam, keuangannya Islam, sumber daya alamnya diatur menurut Islam, dari sudut pandang Islam, pemerintahannya Islam, mabdanya Islam, ya kan? Peradabannya Islam, jihadnya, tentaranya luar biasa Islam. Jadi demonstrasi, revolusi, apalagi sampai anarkis, itu hanya akan habiskan energi. Reformasi kita hampir berapa puluh tahun reformasi, tapi koruptor, tikusnya masih ada. Benar kata Gus Dur, ya kan? Kalau ada tikus di suatu lumbung, ya bakar lumbungnya, bukan tangkap tikusnya. Ya kan? Ibaratnya gini, kalau ada koruptor, pejabat-pejabat yang menyengsarakan rakyat, ya buang demokrasinya gitu loh. Buang demokrasinya, ngapain dipakai? Bukan cuma bubarkan DPR, tapi buang tuh demokrasinya. Karena akar masalahnya di situ kan. Banyak sekarang aktivis pergerakan mengira bahwa ganti presiden, ganti menteri, ganti wapres akan mengubah nasib bangsa. Padahal sistemnya masih sama. Ibarat Indomaret. Mau pemimpinnya, kepala kasirnya kafir kayak, mau kepala kasirnya perempuan kayak, mau kepala kasirnya orang berotot kayak, tetap kan sistemnya udah jalan Indomaret, ya kan? Nggak bisa diubah-ubah tuh sistemnya. Franchise-nya tetap sama sistemnya, kan gitu kan? Nah itu negara itu seperti itu. Ibarat mau siapapun yang jadi presiden, mau perempuan kayak, mau badannya ototnya keker kayak, mau kiai kayak, mau pendiri kayak, mau apalah, seterahlah preketek. Tapi sistemnya masih sama, franchise masih sama, franchise demokrasi ala barat Yunani kuno, ya sama aja. Ya buat apa sibuk bertengkar di jalan, anarkis dan lain sebagainya macamnya, menjarah semua preketek lainnya, buat apa? Yang harus diperjuangkan fokus kita adalah jalan yang benar, jalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, jalan meninggalkan sistem jahiliyah di Mekah menuju sistem Islam kafah. Dan tentulah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah itu menegaskan itu. Dari sistem jahiliyah di Mekah, walaupun itu Nabi SAW ditawari sebagai raja di Mekah, tapi nggak mau karena sistemnya jahiliyah. Hijrah datang ke Madinah, ya kan? Dari Madinah pakailah Islam kafah. Bukan hanya di Madinah, efeknya bahkan terasa hingga hampir 1300 tahun lamanya. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tahun 632 Masehi, sampai yang terakhir itu Khalifah Abdul Hamid Abdul Majid 1924. Sudah hampir 1300 tahun. Nah itu peradaban Islam, satu aturan, satu perasaan, satu pemikiran. Nah itu peradaban yang luar biasa. Keuangannya kuat, ekonominya kuat, sumber daya alamnya benar-benar dikelola oleh negara, bukan dikelola asing. Gak ada hutang riba, gak ada. Tentaranya juga luar biasa, tentara kaum muslimin yang tidak terkalahkan itu, ya kan. Yang gimana gak terkalahkan, ya kan, gimana gak kayak gitu. Kalau di pemikirannya itu hidup mulia atau mati syahid, ya kan? Pembebasan ke sana sini, Konstantinopel, Palestina dibebaskan, kan begitu kan? Indonesia milik Allah, sudah seharusnya kan merdeka atas rahmat Allah, sudah seharusnya tentulah mengisi kemerdekaan dengan hukum Allah. Walaupun itu ada 1000 Prabowo, ada 2000 Prabowo, ada 1000 Gibran atau 1000 Jokowi mimpin bangsa ini, nggak efek apa-apa selama sistemnya masih berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.